Di setiap hari Rabu terakhir bulan Shofar, atau orang Jawa itu mengistilahkan dengan Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu sebenarnya diambilkan dari istilah pungkasan. Pungkasan itu maknanya akhir. Kemudian kira-kira pungkasan itu melebur jadi wekasan, sehingga Rabu itu kemudian disebut dengan istilah Rebu Wekasan. Jadi setiap hari Rebu Wekasan atau hari Rabu terakhir bulan Shofar itu ada satu tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tradisi itu tidak lain doa bersama, kemudian dzikir, melakukan sholat sunnah hajat, yang semua itu dilakukan dengan tujuan agar dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah. Itu. Nah, yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat itu ya sholat sunat hajat 4 rakaat, di mana di masing-masing rakaat itu setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, kemudian ditambah surat Al-Ikhlas 5 kali, kemudian ditambah Mu'awwidzatain masing-masing 1 kali. Biasanya yang dilakukan adalah melakukan sholat seperti itu 4 rakaat dengan kaifiyah tata cara baca ayatnya seperti itu. Nah, amaliyah seperti ini itu didasarkan pada sebuah keterangan yang disampaikan oleh ulama ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah itu orang yang tahu apa yang akan terjadi, yang umumnya orang itu tidak bisa mengetahui. Atau lebih gampangnya orang itu menyebut orang ini adalah kekasih Allah, waliullah, orang yang dekat dengan Allah, sehingga dia diberi keistimewaan oleh Allah bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi, termasuk apa yang akan terjadi di setiap hari Rabu terakhir bulan Shofar. Nah, menurut ulama yang ahli mukasyafah itu mengatakan begini, bahwa di setiap hari Rabu terakhir bulan Shofar Allah itu menurunkan 360.000 bala atau malapetaka. Dan barang siapa melakukan sholat sunnah 4 rakaat dengan kaifiyah yang seperti tadi, maka akan dijauhkan, dihindarkan dari malapetaka itu. Nah, terkait dengan amaliyah seperti itu, ini para ulama mempunyai beberapa pandangan. Pertama, ada ulama itu yang menganjurkan amaliyah di hari Rabu terakhir bulan Shofar atau Rebu Wekasan. Karena apa? Ya karena ini bagian dari ikhtiar secara batin memohon kepada Allah agar dihindarkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Maka kemudian dianjurkan. Kemudian yang kedua, ada ulama yang tidak memerintah dan juga tidak melarang. Kenapa tidak memerintah? Ya karena memang berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari malapetaka itu sebaiknya dilakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, tidak dibatasi hanya pada hari-hari tertentu saja, seperti di hari Rebu Wekasan. Begitu. Makanya tidak memerintah. Ya karena memang yang baik berdoa itu jangan dibatasi waktu tertentu. Apalagi yang namanya malapetaka, yang namanya musibah itu hampir tiap hari terjadi. Sebagaimana sabda Nabi, innalikulli yaumin nahsan fadfa'u nahsadzalika bisodaqati. Bahwa pada tiap-tiap hari itu ada kesialan, maka tolaklah kesialan itu dengan sedekah. Berarti ini kan menunjukkan bahwa tiap hari itu ada kesialan, tiap hari ada musibah, tiap hari ada malapetaka. Maka berdoa agar dijauhkan dari malapetaka itu ya memang ya yang baik ya tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Tidak dibatasi hanya hari-hari tertentu saja. Gitu. Tidak melarang. Kenapa tidak melarang? Ya karena memang amaliyah yang dilakukan itu baik. Tidak ada yang melanggar aturan syariat. Wong di situ isinya juga melakukan sholat, melakukan dzikir, kemudian sedekah. Itu semua adalah amaliyah yang baik. Nah, kecuali
apabila dalam amaliyah itu ada yang bertentangan dengan syariat. Misalnya dalam pelaksanaan sholatnya itu diniati sholat sunnah rebu wekasan. Nah itu yang tidak boleh. Sholatnya harus sholat sunnah hajat, gitu. Karena sholat itu kaifiyah, tata caranya harus sesuai dengan syariat. Lah hajatnya apa? Hajatnya adalah lidaf'il bala, untuk menolak bala. Sementara sholat sunnah rebu wekasan itu menurut aturan syariat tidak pernah ada. Nah, makanya oleh ulama-ulama itu dianjurkan sholat yang dilakukan di hari rebu wekasan itu adalah sholat sunnah hajat. Hajatnya adalah untuk tolak bala. Lalu bagaimana meyakini kalau di hari Rabu Wekasan itu Allah menurunkan 360.000 malapetaka? Bolehkah kita meyakini tentang hal itu? Begini, jika meyakininya bahwa bala malapetaka itu karena hari Rabunya, turunnya bala, turunnya malapetaka karena hari Rabunya, itu tidak boleh. Bahkan bisa jadi syirik, begitu. Tapi beda lagi ketika meyakini bahwa turunnya bala atau malapetaka itu dari Allah. Jadi digantungkan kepada Allah, turunnya bala, turunnya malapetaka, turunnya kesialan, itu semua atas kehendak Allah. Sedangkan hari-hari tertentu itu hanyalah kebiasaan saja. Makanya ini yang perlu benar-benar kita tata hati kita. Jangan sampai kita meyakini bahwa turunnya bala itu karena Rabunya itu. Tetap yang menurunkan bala itu adalah Allah. Yang menurunkan malapetaka itu Allah. Hari-hari tertentu hanyalah kebiasaan saja. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.